Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karim ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, sebagai kata untayan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan karunia-Nya dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Dari nikmat yang adanya pada zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman ialah nikmat iman wal Islam. Dan nikmat yang paling terpenting pula ialah adalah nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa di masjid amal silaturahmi yang penuh barokah ini. Semoga kita yang hadir di masjid ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam anaknya Abdullah wa Haj Siti Aminah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau bawa, dan insyaallah kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda sayang Allah Subhanahu wa taala itu kepada seorang makhluk. Apa tanda sayang Allah Subhanahu wa taala itu? Tanda sayangnya kepada seorang makhluk, bukan seorang makhluk tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, bukan. Dan bukan seorang makhluk tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat dan jabatan yang tinggi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda sayangnya itu kepada nikmat harta yang berlimpah, pastilah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Qarun la'natullah alaih. Karena begitu banyak hartanya tetapi ia sombong, pun Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia beserta dengan harta-hartanya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda kasih sayangnya itu kepada nikmat pangkat dan jabatan yang tinggi, pastilah yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Fir'aun la'natullah alaihi. Apa tanda sayang Allah Subhanahu wa taala itu kepada seorang makhluk? Dimudahkan makhluk tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan makhluk tersebut untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ketika kita pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa harta yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepada kita. Dan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyandang pangkat yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepada kita. Tetapi ketika kita pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa amal ibadah kita selama kita di dunia, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Maka mari kita untuk senantiasa berbuat baik, berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, di hari kelima. Di bulan hari kelima, alhamdulillah kita senantiasa melaksanakannya, baik itu sunnah-sunnahnya dan maupun yang wajib-wajibnya. Kemudian ada beberapa kategori 3 orang yang merugi menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 kategori orang yang merugi itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke mimbar,
Dan di mimbar tersebut memiliki beberapa anak tangga. Di tangga yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Di tangga yang kedua, begitu juga dengan tangga yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau lakukan itu wahai Nabi? Tidak pernah sebelumnya engkau lakukan hal seperti itu. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku menaiki tangga yang pertama, disitulah malaikat Jibril berbisik kepadaku. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Raghima anfu 'abdi dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh sangat merugi ketika datang bulan suci Ramadan, bahkan bulan suci Ramadan tadi itu pun pergi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak memperoleh apa-apa dari datangnya bulan suci Ramadan. Mengapa begitu? Karena ketika datangnya bulan suci Ramadan, ia tidak memaksimalkan kualitas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ia tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai bulan suci Ramadan itu pun pergi meninggalkan dia tidak memperoleh apa-apa, tidak memperoleh pahala, bahkan tidak memperoleh pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang merugi yang pertama. Perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Man aslama wajhahu, barang siapa yang berbuat kebaikan pastilah mendapatkan pahala. Wa huwa muhsin, sesungguhnya dia termasuk orang yang baik. Itulah orang yang ketika berbuat kebaikan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran berupa pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaminkan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas di tangga yang kedua, apa kata Nabi Jibril alaihi salam? Raghima fu'abdi dzukirta indahu falam yusalli alaiki. Sungguh sangat merugilah ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah termasuk orang yang merugi. Ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ia tidak bersalawat, maka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Perlu kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang begitu sempurna, nabi yang begitu mulia. Maka patutlah kita sebagai umatnya untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'ala shalah." Orang yang paling dekat denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat adalah orang yang senantiasa bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang dekat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah bagi kita sebagai umatnya yang menanti-nantikan syafaat di yaumil mahsyar kelak, yang menanti-nantikan syafaat beliau untuk kita di yaumil mahsyar kelak, patutlah kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri orang yang merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu 'abdi adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yughfar lahu. Sangat merugilah ketika seorang anak tidak dapat memasukkan kedua orang tuanya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Aw ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Sangat merugilah ketika seorang anak tidak dapat memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk orang yang merugi ketika seorang anak tidak dapat memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Berarti di sini kita masuk dalam tema berbakti kepada kedua orang tua. Perlu kita ketahui, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik maupun yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ketika kedua orang tua kita sudah tiada, maka disitulah kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan kelapangan kubur, bahkan mendoakan untuk ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita yang masih ada, maka untuk senantiasa kita berbakti, menolong kedua orang tua kita selagi kedua orang tua kita masih ada. Karena kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ciri orang-orang yang mukmin itu ketika ia mendengar suatu ilmu, ia laksanakan ilmu tersebut, bukan ia abaikan ilmu tersebut. Ketika ia mendengar suatu ilmu disampaikan, maka ketika itulah ia akan melaksanakan ilmu-ilmu tersebut. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua dapat memaksimalkan ibadah kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam kebaikan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.